Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Walaupun kita tahu sekarang musim pandemi Covid-19, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit itu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran fikih tentang bab 2, yaitu pemulasaraan jenazah. Baik, kita mulai. Pemulasaraan jenazah. Yang pertama, sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu apa? Sakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Ditandai oleh beberapa gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, terasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Jadi itulah sakaratul maut. Kemudian pemulasaraan jenazah ini, makna pemulasaraan diadopsi dari kata pulasara yang merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno yang maknanya mengurus atau merawat. Pemulasaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Kemudian secara fardu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslim ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar 4 hal, yaitu yang pertama memandikan jenazah tersebut, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian memakamkannya. Jadi 4 hal ini, apapun hukumnya, hukum dari pemulasaraan jenazah ini adalah fardu kifayah. Kemudian ada tata cara pemulasaraan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Jadi sebelum mayit dibawa ke tempat pemandian, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi seperti daun bidaran, sabun, air bersih dan dicampur oleh kapur barus, handuk dan lain-lain. Di sana saya sudah menaruh link di PPT untuk saya prakteknya secara lebih jelas dan detailnya. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih berwarna putih yang terdiri dari baju, kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Itu untuk mayat laki-laki. Atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Jangan lupa letakkan wangi-wangian. Kemudian langkah-langkah mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan lembaran-lembaran kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian. Kemudian yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi wangian pada anggota yang berlubang seperti mata, kemudian lubang hidung, kemudian lubang telinga, mulut, kemudian dan lubang kemaluan dan dubur. Kemudian yang keempat, mengikat pantat dengan selai kain yang kedua ujungnya dibelah. Lalu yang kelima, mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga sebagaimana lapis yang pertama. Kemudian yang keenam, setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Kemudian poin yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat sholat jenazah. Jadi kita harus tahu syarat-syarat sholat jenazah. Jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Kemudian orang yang mensolati telah memenuhi syarat sah melakukan sholat.
Kemudian posisi musolli atau posisi orang yang sholat di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, itu di belakang jenazah tepat pada kepalanya. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka posisi musolli atau orang yang sholat itu di belakang badan tengahnya. Kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat sholat jenazah untuk laki-laki, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Kemudian untuk perempuan, usolli ala hadhihi niyyah arba'ata takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu niatnya. Kemudian yang kedua rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Bagaimana jika orang tidak mampu berdiri? Boleh dengan duduk, boleh dengan. Kemudian yang ketiga adalah takbir 4 kali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Jadi 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud ya apabila sholat jenazah. Kemudian takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir yang ketiga mendoakan mayat, membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu apabila mayatnya laki-laki. Bila mayatnya perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kemudian takbir yang keempat membaca Allahumma la tajrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu apabila laki-laki. Bila perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian sesudah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati, yang hukumnya fardu kifayah, yaitu yang pertama memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada grup langsung atau di WA saya, gak apa-apa. Baik, terima kasih. Syukron wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.